Istimewa, ajang 4 tahunan Piala Dunia kali ini berlangsung seru. 32 negara saling beradu pacu untuk memperebutkan fase knockout. Apakah akan ada juara baru atau justru Piala Emas hanya milik mereka yang punya sejarah? Selamat datang di Inside World Cup Qatar 2022 Football at Very Best. Dan kali ini, Sang Squee kembali menyapa kalian. Gua nggak sendirian karena gua sudah ditemani Mas Sabto. Halo Mas Sabto, apa kabar? Baik, sehat, Squee. Sehat, alhamdulillah. Kayaknya banyak senyum ya? Banyak senyum saya. Iya, habis lulus soalnya saya. Alhamdulillah, baru saja lulus. Saya dan Mas Sabto nggak cuma berdua aja karena kita sudah kedatangan warga Blasteran. Separuh Kampung Keling, separuh Manchester. Bang Fu, apa kabar Bang Fu? Mencari madu ke pedalaman Baduy. Cakep. Apa kabar lu, Sang Squee? Alhamdulillah sehat. Bang Fu sehat ya? juga? Alhamdulillah. Kalau kasihan nggak sampai sini dong. Lo harus balas nanti ya? Nanti Ya, saya nanti, balas. Tenang saja. Akan dibalas nanti. Tapi kita sudah melewati fase grup yang ternyata terlalu dar-der-dor banget nih. Terlalu banyak plot twist kalau katanya sih di dalam fase grup ini. Gimana Mas Sabto ngeliat fase grup kemarin? Match mana yang paling seru kira-kira? Banyak banget ya. Kejutan tuh dari awal ya. Kejutan dari awal, Argentina kalah sama Arab Saudi, siapa yang ngira sih Argentina bisa kalah gitu. Terus beberapa tim-tim yang diprediksi bakal menang gampang, ternyata nggak juga. Kayak Jerman kalah sama Jepang. Itu juga sebuah apa ya? Sebuah hal yang nggak ada yang ngira juga kan sebetulnya. Kalau Argentina kalah sama Arab Saudi sih gue udah nggak biasa kan bagi Argentina kalah di pertandingan di awal. pertandingan pertama. Kamerun Beberapa kali sempat. 90 kalah. Ya. Cuma kan ada kisah antara tim yang buruk tapi bisa bounce back. Itu ada juga kan. Di pertandingan pertama jelek, pertandingan kedua bagus. Iran dihajar Inggris, pertandingan kedua bisa menang. Sebaliknya juga tim-tim yang kayak Costa Rica juga kalah. Abis itu bisa menang lagi di pertandingan kedua. Jadi ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan oleh pelatih. Ternyata bisa membuahkan hasil bagus juga bagi tim-timnya, tapi ujung-ujungnya nggak lolos juga, banyak juga yang kayak gitu. Jadi dari kejutan-kejutan, tapi kalau melihat semua kejutan yang paling mengejutkan ya terlengsernya Jerman sih. Mungkin juga kejut. 2018 sudah juga. Enggak terkejut itu Bang. Enggak. Tapi kan kalau dua kali Ini berturut, became habit buat Jerman kayaknya. kalau dua kali berturut-turut kan jadinya terkejut lah. Karena Maksudnya kalau sekali kan Jerman loh, parameter lo kan dia tim kan spesial turnamen. pernah juga kan hancur di 2000, di Euro juga hancur. Berapa kali mereka hancur di sebuah turnamen, tapi bounce back-nya kan cepat gitu kan. Nah, kita kan berpikir 2018 kemarin mereka ada blip gitu. Karena materinya bagus, materi timnya ya nggak beda jauh. Tim-tim yang dari klubnya juga juara-juara semua. Artinya secara kualitas kan tim ini bagus gitu. Tapi kok gagal juga untuk melangkah. Jadi itu salah satu menurut gua ya kejutan terbesar juga. Di samping lolosnya negara-negara yang kita nggak kira. Betul. Australia bisa lolos, Maroko bisa lolos, Jepang, Korsel bisa lolos. Mungkin ya itulah kejutan dari yang paling gila sih di Piala Dunia kali ini. Oke, tahan dulu Mas Sabto untuk kita ngebahas fase grup karena kita geser dulu ke orang Kampung Keling dan juga orang Manchester asli. Orang Inggris asli katanya nih. Bang Fu, ngeliat Rashford ternyata gokil juga Rashford nih. Agak ngangkat ternyata ya permainannya ya. Justru mungkin di klub sempat agak terpinggirkan, membuat dia lebih fresh gitu ya, sama dia kan udah state di awal musim bahwa fokus gue sekarang sepak bola. Gue nggak mau ngurusin yang kegiatan sosial segala macam, itu diurusin sama saudaranya. Kalau ini dia kemarin bilang seperti itu, sehingga dengan fisik kemudian psikologisnya yang lebih seger, dia bisa fully fokus ke timnas gitu. Dan yang kita lihat adalah Rashford yang kita tahu 3-4 musim lalu yang punya kecepatan, dribbling bagus, shootingnya bagus gitu. Walaupun beberapa keputusannya masih salah. Gitu ya. Tapi paling enggak dari skala 1 sampai 10 gue bilang dia udah 7,5 lah sampai saat ini. Tapi gue agak balik sedikit kalau tadi kata Mas Sabto banyak kejutan di fase grup, gue bilang kejutan justru udah dimulai sebelum Piala Dunia dimulai pada saat Qatar dipilih. Benar. Itu udah kejutan banget. Itu memang dipilihnya Qatar dan kemudian Piala Dunia dilakukan di bulan Desember, November-Desember. Itu kita udah kaget. Benar nggak sih, Mas? Iyalah. Maksudnya ya kalau orang menunjuk Asia kan pada waktu itu kan Jepang Korsel saingannya juga. Ya. Terus kita bicara di negara Amerika juga waktu itu juga masih maju bidding. Australia juga maju bidding. Otomatis negara-negara Eropa kan nggak boleh ikut bidding karena 2018 kan mereka udah dapat di per kontinen tuh. Ya, makanya ini memang jatah di luar Eropa lah. Betul. Bisa Asia, bisa Amerika, bisa Australia. Tapi kan bidding itu kan berapa langkah kan? Langkah pertama Australia tersingkir, langkah kedua Jepang kesingkir.
Langkah ketiga terakhir lawannya Amerika. Emang ketat tuh Amerika sama Qatar. Kubunya Blatter, dia pengen Amerika sebetulnya. Ya. Oke. Sementara beberapa tim atau exco yang dari Eropa ternyata condong ke Qatar. Kalau walaupun Blatter pengen Amerika, cuman banyak exco dari dia tuh pengen ke Qatar. Di balik kenapa Qatar? Nah, ini kan yang kalau kita sempat melihat beberapa Ya. dokumenter lah ya, sempat ada nunjukin bahwa ya ada upaya suap lah segala macam gitu. Cuman kan kita bicara suap, bukti duitnya dikasih untuk Nggak Qatar ada. itu kan nggak ada. Suap itu macam kentur kalau Iya. gue bilang, Mas. Lu cium baunya tapi lu nggak bisa nunjuk, lu yang kentut ya, nggak bisa. Justru- Sampai benar-benar lu berat gitu. Nah, keluar, baru, nggak ada buktinya iya, gitu ada kan. ketahuan. Tapi sedikit gua Mas ya, nambahin gitu ya. Kan tadi lu bilang ada dua kubu nih. Iya. Kubu Blatter pengennya ke Amerika ya, sementara kubu Exco yang lain pengennya ke Qatar. Ini mereka macam mau ini aja studi tour gua rasa. Bosan nih kita liburnya di Amerika, Timur Tengah aja Sekali- yuk, sekali-sekali cari iklim lagi. yang lebih hangat gitu. Gua rasa begitu, Mas. Cuman Blatternya juga agak aneh juga ya menurut gue ya, ketika dia memang pengen pemerataan kan. Betul. Ini kan orang memang ketika milih Afrika pada waktu 2010 kan memang dia janjiin, pokoknya nggak cuman Eropa dan Amerika Selatan, Ya. Asia, Jepang udah sempat, Ya. ini giliran Afrika, benar dikasih. Terus negara Teluk memang belum pernah dapat kan, negara Jazirah Arab tuh belum pernah dapat. Tapi kok orang kenapa Qatar gitu kan, dari lokasinya kecil, dari Jarak stadion juga dekat-dekat ya, infrastruktur nggak sama punya. sekali nggak ada. Ketika dia ditunjuk tempat finalnya itu kotanya belum ada gitu. ada. Si Lusail itu belum Lusail. ada. Mereka harus bikin kotanya dulu, bikin stadionnya itu kan emang luar biasa. Jadi kalau gue bilang itu suapnya duitnya nggak ada, nggak kelihatan. Ketika Blatter ketahuan suap dan teman-temannya itu kan bukan suap yang Piala Dunia Piala ini. Dunia. Benar. Suap yang lain kan, Ya. suap ketika pemilihan presiden dan beberapa kasus lagi lah gitu. Itu yang terbukti suap sampai dia akhirnya ke penjara. Cuman untuk Qatar itu sendiri enggak. Tapi deal-deal di belakang ini ketika ternyata ada deal pembelian gas dengan Qatar. Ya. Ada deal Qatar membeli beberapa alat perang dari Perancis. Perancis. Nah, suapnya tuh seperti itu gitu. Ternyata ada Macam- deal-deal. apa, tukar guling sih kalau gua bilang. Iya, Tukar guling jatuhnya. deal-deal di balik itu. Cuman Dan si kalau- Blatter kan nyanyi akhirnya Iya, kemarin. iya, dia Iya. bilang. Iya Dia kan? Ngaku sendiri. karena dia kalah kan, Iya. karena Amerika kalah, akhirnya dia bilang ini kesalahan karena ada di Qatar. Kesalahannya ya mungkin karena lo harus ngubah ke Desember. Itu yang dianggap sebagai salah. Ketika lo menunjuk di bulan Juni kan nggak mungkin Iya. karena cuaca itu. Gitu. Dan konsekuensinya adalah pemain banyak yang lebih banyak absen kan. Ya. Dengan jarak dari kompetisi sampai turnamen dimulai yang sangat dekat, bahkan tidak ada jeda kita bilang. Ya. Sementara kalau dimulai di summer itu kan udah ketahuan kompetisi akan berakhir bulan Mei. Latest ya. Ya. Orang paling nggak punya waktu sekitar 2-3 minggu sampai kemudian Piala Dunia berlangsung. Ini kan hampir sama sekali nggak ada. Konsekuensinya kayak kemarin kita lihat beberapa pemain ada isunya sengaja kena kartu kuning supaya bisa beristirahat. Betul. Ya, kayak Bruno Fernandes, Diego Dalot gitu. Beberapa pemain Portugal kan begitu. Ya, Itu konsekuensi yang diterima ya, yang akhirnya diterima akibat melakukan turnamen dengan jeda Masih waktu jalan yang ya. sangat Kompetisi sedikit. masih Kompetisi jalan masih kan, jalan gitu. gitu. Seminggu doang kan waktu Iya. itu. Iya, seminggu pun akhirnya dipaksakan Iya. diliburkan Iya. gitu loh. Inggris sendiri pada saat nanti Piala Dunia selesai 26 udah masuk Iya, benar. Boxing Day. Iya. Gila loh. Cuman kalau kita bandingin lagi ya, misalnya kompetisi udah selesai, itu kan peaknya udah lewat, Peaknya. para pemain udah lewat selesai, lagi turun, harus Dihajar turnamen dinaikin lagi lagi. turnamen. Nah kalau ini kan di tengah jalan, sebetulnya pemain lagi menuju peak juga nih, Panas-panasnya lagi nih. panas-panasnya. Ya. Makanya beberapa pertandingan pun Ya. menunjukkan kualitas pertandingan yang luar biasa kan, kalau kita lihat. Ya, dan kalau kita lihat kemarin juga banyak pemberitaan dugaan adanya swap dan juga match fixing di Ya. saat laga pembuka. Dan itu juga sempat diduga kenceng waktu ternyata kena offside tuh. Qatar kan sempat kemasukan bola tapi Ya. ternyata offside di situ, dan itu banyak yang ngomong kalau wah ini nih udah mulai Kejadian nih, nih. kejadian nih, Kejadian wasit nih. udah mulai bergerak nih. Ternyata ujungnya kalah juga dan juga menjadi tuan rumah yang poinnya paling sedikit gitu, penampilannya paling buruk tanpa kemenangan sama sekali. Ya. Padahal persiapan mereka juga udah panjang. Bang Fung lihatnya gimana? Padahal persiapan dari Qatar bersama Felix Sanchez juga udah sangat luar biasa. Iya. Ya, persiapan tanpa punya tradisi menurut gua sih agak kurang pas ya. Oh, berarti yang punya tradisi aja ini. Kalau It's menurut coming gua- home. Oh jelas. Itu nanti kita akan sampai di situ ya. Nanti kita akan sampai di situ. Tradisi 36 Iya. tahun yang lalu tapi. Iya. Tradisi banget itu. Tapi memang harus diganti tagline. Itu nanti kita akan sampai Oh, ke iya, situ. iya, iya, Bicara iya. kita Ya, yang ini Qatar dulu, dulu yang boleh. dulu, Qatar dulu. Gitu ya. Gimana? Jadi Tradisi maksud gimana? gua Qatar itu kan bisa dibilang tidak seperti Arab Saudi, tidak seperti Kuwait gitu ya.
atau negara Asia lain yang punya tradisi tampil di Piala Dunia gitu loh. Udah biasa lolos lah ya. Iya, udah terbiasa lolos, sudah terbiasa tampil walaupun AFF yang junior ya. Juara junior sama juara senior juga. Senior dia juara, tapi kan baru belakangan gitu. Jadi menurut gua tidak mengherankan sebuah tim yang tidak terbiasa bertanding di level tertinggi mendapat hasil buruk. Itu menurut gua bukan hal yang mengagetkan gitu loh. Tapi sebetulnya mereka kan nyoba potong kompas ya. Kalau gua cerita sebelum ini di episode pertama gua cerita gimana mereka ngebangun tim, betul-betul 12 tahun, ada beberapa naturalisasi. Trennya sudah jalan sesuai skenario ketika pemain-pemain pilihan ini sudah juara di level juniornya, udah juara di level seniornya, yang di level senior itu mereka ngalahin Iran, mereka ngalahin Uni Emirat Arab, mereka ngalahin Korsel, dan di final ngalahin Jepang. Berarti kan mereka valid sebagai juara, sebagai juara Asia. Tapi kan mereka nggak ketemu tim-tim yang di luar itu. Tapi mereka coba akali itu dengan ikut di Copa America. Mereka ikut di Piala Emas Amerika Serikat untuk ketemu lawan-lawan yang berbeda. Sebetulnya mereka udah mencoba untuk pemain-pemain itu dikasih kesempatan gitu, dikasih jajal. Lo kalau nggak ketemu lawan dari Asia doang nih, lo ketemu lawan-lawan yang lain. Tracknya sebetulnya udah jalan gitu. Cuman kenapa pas di pertandingannya gue ngeliat nih tim demam panggungnya separah itu gitu loh. Dia tidak punya pengalaman, tidak punya tradisi, mempengaruhi juga. Kaget gitu loh. Walaupun yang mereka ikuti ini kan sebagai undangan gitu ya, dan pada saat di tekanannya mungkin tidak sebesar di Piala Dunia, apalagi ini mereka sebagai tuan rumah, ekspektasinya kan tinggi. Lu ketemu lawan kayak Ekuador yang sebenarnya lu udah ketemu juga di Copa America, iya kan? Dia enggak sih, Paraguay, Argentina. Paraguay, dia beda grup, sorry. Cuma maksud gua kan hampir setipe lah nih tim-tim Amerika Selatan gitu ya. Cuma ya itu tadi, pada saat lu diterjunkan ke turnamen sesungguhnya, dengan ekspektasi mungkin dari masyarakat lu yang juga tinggi gitu ya, lu kaget itu kenapa gua bilang nggak punya tradisi gitu loh. Ya kayak Afsel kan sebenarnya nggak punya tradisi juga kan. Ya mereka pernah lolos juga. Sekali doang lolos waktu itu tahun 98. 98 betul di Prancis satu grup. Mereka tuh lolos itu doang gitu. Tapi ditunjuk sebagai tuan rumah di 2010. Ternyata mereka bisa menang sekali, bisa imbang sekali gitu. Tapi paling walaupun nggak pemain-pemain Afsel itu udah ada yang bermain di Eropa, Mas. Kayak waktu itu ada Lucas Radebe, Marquis gitu-gitu. Jadi udah terbiasa berkompetisi di level yang tinggi. Walaupun Qatarnya ada juga, tapi kan di level Liga Belgia, Liga-Liga lain. Bukan liga yang let's say top 5-nya Eropa gitu maksud gua. Ada pengaruhnya sih. Walaupun mereka mencoba blueprint yang mereka jalanin, tapi ternyata lo butuh pengalaman dan mental juga. Nah, mungkin yang ini yang belum dipunya sama Qatar. Itu satu-satunya negara yang nggak dapat poin ya. Nggak dapat poin, tuan rumah yang nggak dapat poin. Dan cuma bikin satu gol lagi. Satu gol saja. Sangat disayangkan memang perjuangan dari Qatar, persiapan panjang. Ternyata dari segi permainan memang tidak maksimal, tidak menjanjikan, permainan juga terlihat demam panggung. Tapi dari penyelenggaraan, kalau Mas Sabto sama Bang Fung lihat, apakah penyelenggaraan dari Qatar ini cukup sukses dengan kota-kota baru dan segala fasilitas yang dilihatkan di sana? Gue sih kemarin sempat ngelihat dari sosial medianya Bang Valen, dia nginep di ada perkemahan-perkemahan supporter gitu, dan itu cukup unik juga, dan ternyata harganya sangat mahal sekali gitu. Kayak gitu aja tuh udah sampai 5 jutaan satu malam. Itu gimana Bang Fung lihatnya? Nah, menurut gua gini, sebenarnya kalau dibilang sukses apa enggak, kalau yang gua rasakan ya dari nonton Piala Dunia udah lama, Mas Sabto pasti lebih lama gitu ya. Mungkin ini beda satu gua 86 sih, dia 82 gitu kan. 78 gua. Ya benar 2 dong berarti. Gua baru nonton 86 Meksiko gitu ya. Jadi maksud gua, seingat gua nih Mas, korek nih Famrong gitu ya. Lu sebagai seorang pewarta juga dulunya, setiap menjelang Piala Dunia hype-nya itu sangat tinggi. Lu bisa walaupun theme song itu baru 94 atau 98 ya, gua lupa. Baru 94 ya. 94 ya, Amerika yang si Gloria Estefan kalau nggak salah. Tapi di 90 to be number one-nya Italia itu udah sangat wow gitu. Jadi maksud gua hype-nya tuh tinggi sekali. Benar. Tidak cuma theme song, terus logo, bola, maskot ya, bola. Lu bola Piala Dunia, lu ingat Jabulani, Fever Nova, you name it, Telstar. Bola Piala Dunia Qatar lu tahu nggak apa? Nggak tahu. Lu tahu nggak? Al-Rihla lah gitu. Cuma maksud gua nggak banyak yang tahu gitu ya. Jadi dari sisi penyelenggaraan menurut gua ini yang kurang menurut gua. Gua nggak ngerasa hype-nya tuh segede yang dulu-dulu. Ya, mungkin pre-nya ya. Cuman kalau infrastruktur yang dibangun dan semua yang orang yang gue lihat yang ada di sana semuanya bilang angkat topi sih. Stadionnya luar biasa, transportasinya bagus. Mereka mencoba mengakali dikitnya hotel dengan bikin yang tema-tema lain ya yang tadi lo bilang. Beberapa orang bisa. Pertanyaan gue sebenarnya adalah pada saat mereka udah bikin itu,
setelah ini itu mau jadi apa, Mas? Kalau stadionnya beberapa memang Iya. akan dirobohin kayak 974 tuh. Itu knockdown tuh, mau dirobohin tuh stadionnya luar biasa tuh. Yang camp-camp itu deh. Oh, yang camp-camp kan emang knockdown semua. Iya. Kontainer kan, dari Iya. kontainer dari itu. Enak ya kalau punya banyak duit ya. Iya, kalau punya banyak duit mau kan. Ya, memang kalau dari segi infrastruktur terlihat memang uang berbicara di sana, Yes. walaupun Iya. memang AC-nya bikin Anthony masuk angin. Nah, Itu menunjukkan kalau mereka siap membuat ini senyaman mungkin pemain-pemain yang biasa Tamu-tamunya, bermain di Eropa. gitu. Dan kita akan lanjut ke sesi yang kedua, Mas Sabtu dan juga Bang Fu. Yes. Kejutan di grup stage. Nah, ini pembahasannya udah ditunggu-tunggu nih. Kejutan-kejutan yang ada di grup stage. Tadi Mas Sabtu sempat menyinggung sedikit, ada satu kejutan pertama yang dihadirkan oleh Arab. Di awal gua nonton Piala Dunia tuh ya boring banget. Karena match-match awal kan ya udah gitu-gitu aja. Iya. Baru gua melek saat ternyata Masuk grup C tuh Argentina Argentina ya. kalah sama Arab. Bang Fu, ngelihat ternyata Arab nih. Karena kalau kata Bang Fu kan 3M. Manchester, Mekah, Madinah. Aduh, Katanya begitu kan? iya. Nah, ini pemain-pemain Mekah, Madinah ternyata bisa Salah. nih. Medan, Manchester, Mekah. Oh, kebalik. Iya. Ya, oh ada medannya. Iya, oh Medan. iya, saya bukan orang Medan soalnya ya. Iya, gitu Ya, ya. ya. Kamu keling tetap berarti. Tetap. Nah, gimana kalau ngelihat Arab nih? Ini sih benar-benar kejutan ya. Walaupun sebelumnya kalau bicara kejutan, menurut gua Arab nggak asing sih. Ya. Iya. Oh, Iran pernah bikin solo run Pernah. yang walaupun timnya kalah, tapi di panggung dunia itu Arab udah angkat nama. Ya. Tapi kejutan terbesar yang mereka berikan kepada dunia adalah mereka bisa mengalahkan Argentina dengan Messi-nya, gitu ya. Dan menurut gua ini karena piala, kalau kita lihat kan banyak kejutan dari negara-negara Asia dan Afrika. Betul. Satu yang yang coba gua analisa adalah mungkin karena keuntungan mereka karena aklimatasinya gitu ya. Karena mereka terbiasa bermain di cuaca yang panas gitu ya. Di cuaca yang sangat lembab gitu, sehingga mereka bisa mengalahkan tim-tim yang nggak tahan ya. Kayak lu lihat kemarin Wales lawan Iran, itu kan benar-benar golnya di menit akhir yang bisa dibilang stamina lawan udah habis. Kemudian Maroko lawan Belgia gitu ya. Argentina juga gitu kemarin menurut gua. Habis karena selain Arab yang bertahan sangat rapi, mungkin mereka ada masalah dengan iklimnya juga sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik gitu. Ya. Dan cukup menarik karena itu kan pertandingan yang mainnya paling cepat itu Ya, di sana tuh siang. jam 2 atau jam 1 siang gitu ya. Iya. Lu Ya, suruh walaupun- Messi yang walaupun- kena cuaca dingin main jam 2 Walaupun siang. di dalam stadionnya tuh 22-27. Iya. Dalam stadionnya itu tetap ya rasa Eropa sebetulnya kan. Iya. Cuman kalau lo kena sengatan matahari ya mungkin itu aja sih yang menyengat. Cuman kalau dari suhunya sih sebenarnya mereka nggak panas. Dan kalau kita mengacu ke beberapa Piala Dunia ke belakang, pas main di Afsel kan panas juga gitu kan. Panas. Asia sama Afrika nggak berjaya juga kok di situ kan. Maksudnya nggak menjadi komparasi juga bahwa ketika panas otomatis Asia Afrika akan bagus, otomatis Eropa akan rontok. Tapi memang dari sisi permainan itu yang bikin mengejutkan sih. Maksudnya Argentina kan sempat cerita 36 laga tanpa kalah, baru kalah pertama kali. Itu yang bikin mengejutkan sih itu. Tapi Dan kalian sama Arab lagi. kalahnya sama Arab. Tapi gue lihat sebagai kesalahan teknis dan kepanikan dari Argentina dari sisi permainan. Yang Arab gue rasa mungkin kejutan doang di laga itu. Habis itu mereka nggak akan lolos dan kebukti mereka nggak lolos. Cuman Asia yang lain ditambah beberapa tim Afrika lagi, Maroko dan juga Senegal, ya memang luar biasa sih penampilannya di Piala Dunia kali ini. Ya, itu dia. Bahkan kemarin terlihat sekali supporter Arab langsung, where is Messi, where is Messi? Dikasih libur Dikasih libur satu hari. Ada kabar Rolls Royce, walaupun akhirnya nggak beneran Nggak, ada iya. kabarnya. Ya ini dia, banyak hal-hal yang langsung mengiringi dari kemenangan si Arab. Tapi memang fans Arab nih kalau kata orang-orang Bang Fu ya, nih gua balas pantun yang tadi deh. Makan bubur di hari libur. Terlalu cepat takabur bikin mimpi jadi terkubur. Nah, Nah, itu Arab. Arab, ya. Takaburnya cepet banget mereka. Baru pertandingan pertama. Langsung sombong. Langsung sombong. Buburnya diaduk apa enggak itu? Diaduk. Wes. Bang Fu diaduk, Mas Aduk. Sabtu. Aduk dong. Aduh, kita geser Itu lagi yang nih. benar, lanjut. Pembahasannya. Kemarin setelah Arab lanjut lagi besoknya tiba-tiba Jepang menang lawan Jerman. Dan menariknya itu juga kan pertandingan yang dimainkan agak-agak awal, jadi belum malam. Nah, mungkin iklim ini juga masih berpengaruh. Padahal kalau kita tahu tadi kan masalahnya kata iklim karena Arab udah biasa. Jepang kan sebenarnya juga nggak biasa juga di area-area gurun kayak di Qatar. Tapi mereka bisa menang lawan Jerman yang awalnya Rudiger udah lari konyol duluan. Kalau Mas Sabto ngelihat pertandingan Jepang lawan Jerman yang mengejutkan itu gimana ngelihatnya? Kalau itu murni teknis ya. Teknis. Murni kehebatan taktik dari Jepang. Karena di pertandingan pertama, di babak pertama kewalahan Jepang kan. Benar. Kelihatan Ditekan habis. Jerman neken habis-habisan, mereka bahkan bisa cetak gol. Tapi di babak kedua memang perubahan cukup drastis dilakukan oleh Hideaki Moriyasu. Dia ganti komposisi, wingback yang sama sekali nggak jalan di babak kedua, di pertama diubah,
pemain-pemain yang tampil di Liga Jerman ditambahin, Rizwan Asano dimasukin, pemahaman mereka terhadap pemain-pemain lain Jerman, mereka tahu, mereka identify lubang yang ada di Jerman seperti apa, lempar bola jauh ke belakang back sehingga mereka adu sprint lawan backnya. Lo lihat Sule begitu berat lari, Schlotterbeck juga nggak bisa ngejar. Ya udah, jadi memang murni kemenangan teknis dari Jepang yang bisa melihat celah di dieksploitasi Jerman. kelemahan-kelemahannya Jerman saat itu. Dan lawan Spanyol pun mereka juga kayak gitu kan. Benar. Mereka identify apa kelemahan Spanyol. Orang mereka cuma 17% kok. 17,7 Penguasaan bolanya. Paling tinggi. Iya. Spanyol 83%, operannya seribuan operan, dominasi total di possession, tapi sekecil apa peluang yang lo bisa lo dapat, itu lo maksimalin. Nah, Jepang melakukan itu di 2 pertandingan lawan Jerman dan juga Spanyol. Ya, tapi kemarin nggak cuma Jepang yang ternyata bermain dengan cukup luar biasa. Wakil dari Afrika juga bermain dengan sangat luar biasa, yaitu Maroko. Bahkan Maroko ini bermain dengan sangat baik. Mereka ada di puncak klasemen di grupnya. Terus juga permainannya emang yang menjanjikan. Bukan kalau Jepang kan memang tadi kan sempat dibahas, posisinya sedikit. Kalau Maroko emang menguasai jalannya pertandingan. Kelihatan lawan Belgia emang nggak nguasain, Marokonya yang nguasain pertandingan. Bang Fung lihat Maroko sekarang dengan Ziyech dan juga Hakimi gimana nih? Kebangkitan seorang Ziyech kalau gue bilang. Kalau Hakimi sih bisa dibilang salah satu bek kanan terbaik di Piala Dunia saat ini gitu ya. Sementara Ziyech balik lagi setelah tidak banyak mentas bersama Chelsea musim kemarin, ya kasusnya hampir sama kayak Rashford sih gue bilang. Dan Piala Dunia sering gitu loh, Mas. Rashford doang disebut, Maguire nggak disebut. Iya, Maguire bagus tuh. Ya, Maguire nggak bikin gol, nggak usah dulu. Itu ada nanti jatahnya buat Maguire ada sendiri. Sempet tiang loh sundulannya. Asis satu. Walaupun sempet crossing yang out juga. Iya, Crossing penembak, kenceng banget. Gitu. Jadi dengan tidak banyak dimainkan oleh Chelsea itu menjadi blessing in disguise menurut gue bagi Ziyech gitu ya. Fisik dia lebih segar dan balik lagi ini menjadi apalagi dia Adisu mau dipinjamkan malahan. So Piala Dunia ini kan kita bisa bilang showcase-nya pemain-pemain nih ya. Benar. Supaya Pembuktian dan Januari kalau itu lu bisa dibeli, dijual segala macam gitu. Nah, Ziyech ini kasusnya seperti itu menurut gue ya. Secara fisik dia lebih segar, terus mungkin nasionalisme ya menurut gua yang lu lihat Maroko mainnya sangat Spartan gitu semuanya si Sofiane Boufal, Amrabat, terus bek tengahnya Aguer gitu ya, Roman Saiz juga itu kan mereka secara unit tuh sangat kohesif dan sangat-sangat Spartan gitu. Plus ya itu tadi kebangkitannya Ziyech menurut gua menjadi salah satu faktor. Kalau judulnya kebangkitan Asia dan Afrika, kalau kita lihat komparasi tim yang lolos di Piala Dunia kemarin, Afrika sama sekali nggak ada yang lolos ke fase knockout. Asia cuma diwakili Jepang kemarin di 2018. Artinya step jauh nih. Afrika dari nggak ada sekarang masuk 2. Sementara Asia kemarin 1, sekarang masuk bukan Asia ya, AFC ya. Kemarin masuk 1, sekarang 3 karena ada Australia di situ. Jadi kalau dibilang konfederasi yang menang banyak di sini, ya gue ngelihatnya Jepang sama itu layak karena mereka wakilnya berapa, yang lolos berapa, kemarin yang lolos berapa, sekarang lolos berapa, mereka naik. Wow, sangat luar biasa. Memang kita sudah melihat permainan dari Maroko, kita sudah melihat permainan dari Jepang. Mereka dua-duanya berhasil lolos menjanjikan dengan berada di puncak klasemen. Maroko itu tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. 7 poin, salah satu yang tertinggi. Tertinggi karena mereka cuma imbang aja. Iya, imbang sekali. Lawan Kroasia waktu itu. Kroasia sama kayak Belanda. Cuman Maroko, Inggris, Belanda. Iya. Tapi tetap Inggris paling nomor 1, Mas. Selisih golnya 7. Iya. Benar. Itu tanda-tanda juara itu. Ya, tapi kan Bang Fu, kalau kata orang-orang nih, orang Jawa makan manggis. Kadang ketawa, kadang nangis. Ada yang ketawa, ada yang nangis juga. Tadi Maroko sama Jepang udah ketawa. Sekarang kita geser ke yang nangis. Pulang lebih cepet nih kayaknya. Jerman sama Belgia. Bahkan kalau kita sempat bahas, tadi Belgia itu kan emang kocar-kacir banget lawan Maroko. Mereka kemasukan 2 gol segala macam. Nggak cuma mereka kocar-kacir di dalam lapangan, di ruang ganti juga katanya berantem nih orang-orang Belgia. Nah, gimana nih? Ngelihat harmonisasi yang ada di Belgia dari Mas Sabto. Iya. Kalau bilang tim yang paling flop menurut gua, Belgia. Generasi emas ini katanya. Aduh, flop. Generasi emas dulu. Sebenarnya udah pudar karena kalau menurut gue yang paling flop sih Denmark sebenarnya ya. Ya Denmark sama Belgia. Cuman kan ekspektasi orang Belgia lebih tinggi dong. Dan Jerman juga tinggi gitu. Cuman kalau Jerman gue masih bisa gue maafkan karena permainan mereka bagus. Mereka kalah lawan Jepang tapi total dominasi. Lawan Spanyol mereka bisa ngimbangin, bisa cetak banyak peluang tapi nggak ciptain gol. Dia harus menang di pertandingan terakhir, mereka menang. Belgia apa yang dibanggain? Berantem di ruang ganti,
udah berantem di ruang ganti, hasil berantemnya diomongin ke media oleh masing-masing pemain gitu. Tunjuk-tunjukkan terlalu tua ya. Lu tua lu. Back Lu juga tua lu. Backnya kayak gini terang aja udah pada tua, dibalas lagi lah striker lu kita juga tua-tua nih, nggak ada yang bisa bikin gol. Tapi itu sampai bisa keluar di media dari sama-sama pemain. Gue rasa gimana peran De Bruyne sebagai leader di situ, gimana peran Henry, Martinez, gimana peran Henry. Ini kan orang-orang yang harusnya lo bisa nge-handle itu. Dan gue nggak lihat si Martinez pelatih yang capable untuk melakukan itu, Ya, dan itu gue sepakat. dan kebukti kan emang kalau menurut gue Dia tim bukan paling seorang parah. figur yang bisa memimpin tim multi bintang kalau menurut gua gitu. Jadi kenapa sampai kemudian De Bruyne mengeluarkan statement yang menurut gua itu menjadi pemicu ya, dan tidak cepat direspon oleh tim manajemennya Belgia, sehingga akhirnya Courtois juga mengeluarkan statement gitu ya. Menurut gua ini udah salah di situ gitu. Sehingga pada saat main lu ngelihat tuh Lukaku berapa kali peluang yang nggak gol yang sampai pegang kepala tuh. 4 peluang. Itu kalau lu main bola, lu striker terus temen lu udah pegang kepala tuh kayaknya udah nggak percaya banget sama lu main sebenarnya udah gitu loh. Kalau dari statistik ya, sebetulnya nggak si Martinez dibilang gagal juga ya nggak juga sih. Maksudnya semua turnamen yang dia ikutin, quarter finals, semifinal, peringkat ketiga, quarter finals, dan di setiap kalah di turnamen itu, tim yang ngalahin mereka juara dan masuk ke final. Ya. Berarti kan mereka kalah dari tim yang terbaik di turnamen itu. Rate kemenangannya 70, di atas 70%. Tinggi banget untuk seorang pelatih. Paling tinggi pelatih Belgia sepanjang masa kalau nggak salah. Berarti kan emang kalau dari sisi statistik ya, cuman mentalitas yang harusnya dia bisa benahi untuk bisa ngangkat mental tim di saat kayak gini, itu yang gue lihat nggak dipunyai sama Ya, Martinez. tapi kan perdebatannya adalah segitu karena emang pemainnya lagi bagus, lagi generasi emas. Harusnya dengan generasi emas lebih tinggi lagi dong, nggak cuma Ibarat untuk begitu kata aja. sebenarnya lu punya bahan-bahan premium, ya, lu dikasih chef siapapun harusnya jadi barang tuh. Benar. Iya kan? Generasi emas tapi nggak punya mental juara gimana? Ya, Lo kan betul nggak juga. bisa. Kalau kita bicara Piala Dunia kan cuma ada 8 tim yang bisa jadi juara Betul. sepanjang dari tahun 30. Cuma 8 tim tersebut salah satunya juga sekarang katanya punya medal juara, spesialis turnamen pulang juga. Iya. Jerman juga pulang. Apalagi yang nggak pernah juara kayak juga sih. iya kan? Bener-bener. Kayak Belgia. Belgia itu sebenarnya kalau gue bilang butuh pelatih seperti Aragones di Spanyol dulu. Iya, yang galak ya. Butuh galak dan bisa menyatukan tim. Ya. Itu yang tidak dipunyai oleh Martinez. Ya, tapi kalau kita geser ke pembahasan tadi, Jerman yang katanya juga spesialis turnamen tapi pulang, kayaknya kalau saya ngeliat Jerman, Hansi Flick ini terlalu lambat untuk mengetahui kalau ternyata Muller tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain nih kayaknya. Iya. Kalau Bang Fu gimana Banyak ngeliatnya? kesalahan dia. Ya udahlah, Jerman tuh udah bingung kita nggak tahu lagi gitu ya Mas ya. Hah? Ya kayak tadi kata Mas, tapi satu yang kalau menurut gua Jerman itu perlu disorot adalah mereka tidak memiliki striker yang kelas dunia saat ini. Ya habis. Sebenarnya di turnamen ini, tapi kan nggak di bawah. di turnamen ini mereka punya Fulkrug sebetulnya ya. Dia Sebetulnya. memang 2 gol ya. 2 Cuma gol, gua, tapi telat dimasukin itu. Satu telat. Kedua maksudnya bukan striker yang bisa menggentarkan nyali lawan. Jerman kan selalu punya itu Mas. Iya. Dari zaman dulu. Cuman kalau kita lihat 2002, Klose nongol, orang pun nggak tahu dia. Iya, Klose. Dia nongol dari Kaiserslautern pada waktu itu. Kaiserslautern dia top skor ya. Ya, sempat. Tapi kan orang juga nggak lihat dia siapa. Tapi tiba-tiba jadi top scorer di turnamen itu. Maksudnya, lu kasih kepercayaan lah sama si Fulkrug. Itu yang sempat gua, ini kenapa sih Flick udah tahu ketika Fulkrug masuk, ada hasilnya dan dia selalu terlibat dalam permainan dan selalu bisa ciptain peluang 3 menit, dia nyiptain 3 peluang setelah masuk. Itu kan, loh berarti ini yang lo cari-cari dari tadi. Bukan Havertz si false nine, bukan Muller yang udah tua, tapi Fulkrug yang nggak punya nama tapi punya impact. Tapi kenapa nggak dipasang sebagai starter? Itu di Jerman rame itu. Karena kan Fulkrug yang gue bilang ketika masuk ke Piala Dunia ini, dia jadi top scorernya di Bremen, dia bawa Bremen naik ke promosi. Di musim ini bersama Bremen, dia cetak 10 gol dari 15 laga. Statistik wise tuh pemain ini gacor gitu. Tapi kok nggak lo coba, lo tetap maksain Muller yang di pertandingan 1 jelek, di pertandingan kedua jelek, di pertandingan ketiga kok lo pakai lagi gitu kan? Itu yang mungkin menurut gue masalah salah. trust isu dari dia kali. Ya, itu yang maksudnya yang harus diadres sebetulnya masalah itu, ditambah kalau di belakang sih regenerasi menurut gue ya. Lo masih bersandar pada Hummels, pada Sule, terutama Sule gitu ya. Rudiger. Something wrong di situ. Lo cuma punya Rudiger, bahkan Schweinsteiger ngomong kan. Ya, legend MU, Schweinsteiger juga udah ngomong kayak gitu. Cuman bilang bintang internasional Cuma kita di back Rudiger. cuma Rudiger, sisanya bintang Bundesliga. Yaitu kalau lo mau jadi tuan rumah di Piala Eropa 2024, 2 tahun lagi, nah ini benar-benar lo harus benahin. Ya, ini kasusnya sama kayak 98 2000 kalau menurut gua. Itu kan mereka benar regenerasi Iya, habis itu. dari tahun 2000. Ya.
Tapi kalau kita ngomongin Jerman pulang di Piala Dunia kali ini, itu juga nggak terlepas dari kontroversi golnya Jepang. Karena Jepang berhasil menciptakan gol. Kalau nggak gol, Jerman ikut ya? Kalau nggak gol, Jerman masuk. Jerman digandeng sama Spanyol ya? Bener, tapi ternyata Jepang punya keajaiban. Katanya sih ini Blue Lock nih yang berperan di sini nih. Nonton anime terus strikernya jadi gacor. Bang Fu ngelihat gol ini, apakah ini sebenarnya gol atau enggak? Udah keluar apa belum? Ini sih sindiran buat pelatih Jerman bener. He flick the ball. Di Betul. flick bolanya, ces gitu kan. Dengan kalau kata Mas dihitung Mas Sabtu tuh 1,8 mm. Kalau dibilang karma enggak, karena karma itu kalau misalnya menurut gue ini bolanya di luar, Betul. ya. Ini masih in the field kan, masih play ya. 1,8 masih play on. mm tapi. Iya, 1,8 kan selagi dia masih Iya. nyentuh garis kan masih play on gitu loh. Iya. Jadi menurut gue ini bukan karma, memang Spartannya Jepang aja. Gua nggak mau bahas karma karena Inggris lah, nggak perlu, nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang jelas dari sini menunjukkan betapa keinginan menang lebih ada di pemain-pemain Jepang. Betul, betul. Ya, keinginan Jepang, dan lu tahu karakter orang Jepang yang Etos kerjanya ya. etos kerjanya tinggi, nggak mau nyerah segala macam, sehingga Keinginan sama kemampuan mencetak gol. betul gitu. Jadi Spanyol ingin mencetak gol, tapi nggak bisa. nggak bisa gitu. Jadi pada saat ya mungkin kalau dia tidak punya etos kerja yang tinggi atau gampang nyerah, dia nggak akan maksain nih Iya, iya. buat ngejar bola apapun hasilnya out apa enggak dia nggak. Tapi ya Lihat nanti lah, out dia mana nanti. gitu kan. Yang penting Yang ini penting gua gua ambil dulu. cross dulu, gua flick dulu bolanya ke atas dan jadi barang tuh udah selesai, Jermannya pulang. Iya, itu kan tapi harus dilihat sampai itu kan Berkali-kali tuh. garis itu harus dibikin garis yang invisible ya. Iya. Garis nggak terlihat, diukur, dicek dari segala penjuru, dari Iya. sisi sini out, dari sisi sini out. Tapi dari sisi ini coba cek. Masih ya Oh, kena. ternyata ada yang nyangkut tuh Yes. 1,8 mm. Jadi ya nggak out, bolanya belum keluar kalau menurut gua. Ya, itu yang buat Jerman tersisih. Selagi masih nyentuh garis ya udah. Karena kan banyak juga jadi dengan angle yang berbeda boleh udah keluar kan. Iya, justru Gitu. banyak yang bola keluar karena Yes. kan bola kan bulat ya. Bulat. Nah, Di ujung dibelinya harus pasti dari udah atas out. banget, Iya. buat ngeliat. Kalau dari Kalau sini lu kan foto pasti dari udah- bawah gini bisa kelihatan ya keluar bolanya pasti udah. keluar. Ya, itu dia memang perdebatannya sangat banyak sekali dari kemenangan Jepang atas Spanyol. Tapi yang jelas kemenangan Jepang atas Spanyol ini kalau kata orang-orang lagi nih Bang Fu nih ya, beli mas kawin buat akad. Niat all in malah rungkat. Nah gitu, karena banyak yang rungkat waktu di match tersebut. Teman-teman saya banyak yang begitu tuh. Udah pada gade apa aja? Nggak usah diceritain, banyak lah pokoknya. Kita lanjutkan aja nih. Yang seru nih, yang udah lolos-lolos. Kenapa nggak nahan di Jepang? Iya. Aduh, Bener juga sih, bener juga. Ya udah keburu rungkat, kita bahas aja yang selanjutnya nih. Yang bisa bikin rungkat juga, ini adalah 16 besar. Fase knockout yang akhirnya membawa 3 tim dari Asia. Ya termasuk Australia juga, kita anggap Iya, Asia iya. juga. Karena federasinya ikut Asia. Ke Korea Selatan, akhirnya lolos juga mereka menuju ke knockout. Jepang juga, bahkan Jepang ini berpeluang untuk lebih jauh lagi. Karena kalau kita lihat, Jepang sangat mungkin untuk bisa... Sombong. Derby Asia mungkin perempat final. Iya, gue juga menganggapnya gitu sih. Asik ya kalau derby Asia ya. Nah, coba lawan Brazil sih susah Bang Bu. Tolong Iya. jangan ngelunjak dong. Nggak bisa. Saudi Arabia ngelain Argentina kurang susah, Pak. Lebih jauh loh peluang Saudi Arabia mengalahkan Argentina dibandingkan Korsel ngalahin Brazil. benar ya. saya Tapi setuju. kejutan di knockout itu lebih susah. Yes. Ya, karena udah Iya. istilahnya udah serius ya. Udah lu kalah ya lu out gitu kan. Tapi kalau lu di awal partai pertama lu masih kalah, lu masih bisa. Lu masih bisa riset ulang. Iya, banyak segala tim macam. yang juara setelah kalah di pertandingan pertama. Spanyol. Kalau Spanyol salah satunya Ya. sempat kalah, tapi habis itu juara ujungnya gitu Ya, kan. Jadi ya, kalau ya. kalau ngelihat tadi Bagan, ya misalnya kita berharap kejutan, ya tentunya kita berharap ya Jepang bisa main gila lagi lawan Kroasia. Cuma Kroasia kan pengalamannya gila ya. Ya Ini- tapi gue jujur ngeliat Kroasia juga nggak terlalu istimewa sih Mas so far. Kalau Kecuali back tengahnya itu tapi cukup solid dia sebagai tim. cukup solid dan Iya. dia tahu gimana caranya untuk menang gitu. Iya. Dia kan santai walaupun banget. berdarah-darah kayak di 2018 mereka penalti mulu. Iya. Tapi kan mainnya tuh kayaknya tenang amat. Gue tahu kita mau ngapain, oper sana, oper sini, santai banget mainnya gitu Ya, kan. mereka Begitu. tidak tertekan dan Iya, tidak nggak pernah panik, nggak nggak pernah pernah panik apa. ya benar sih. Pengaruh Modric dulu Iya, besar banget. Modric gitu. besar banget pengaruhnya, nggak kayak Dia berani nahan bola gitu, dia delay gitu ya. Itu sih benar. Sama ya kalau Kroasia yang benar akan menjadi player to be watch-nya si back tengahnya siapa? Gravidol. Iya, Gua iya, lupa iya, lah iya, tuh namanya iya. susah banget namanya. Ya, memang permainan Kroasia ini kebalik papan jalan kaki. Pelan-pelan namun pasti. Nah, itu permainan mereka. Kita bahas yang nanti malam akan main. Ya, ada Belanda lawan Amerika. Amerika juga cukup mengejutkan karena mereka kan Piala Dunia depan akan jadi tuan rumah. Ternyata sudah mulai kerasa dari sekarang
soccer nih mulai berbicara nih, mulai menggerogoti football nih. Karena kemarin bisa menahan imbang Inggris juga, dan kalau kita lihat dari permainannya, ini dua-duanya nggak ada yang bagus sebenarnya mainnya. Inggris ya begitu, Amerika ya juga begitu, nggak terlalu ngangkat. Cuma Pulisic juga jadi pemain yang patut disoroti. Kalau Mas Sabto ngelihat permainan dari Amerika, ada Pulisic, ada McKennie juga di sana. Ini kan mirip sebetulnya ya, ketika mereka mau jadi tuan rumah tahun 94, tahun 90 mereka udah lolos juga. Benar. Cuman beda kondisinya sekarang. Amerika tuh sudah naik beberapa level lah dari sisi kualitas, dari sisi pemain yang diekspor ke luar tuh udah bagus-bagus, dan jadi pemain kunci juga di tim yang besarnya juga. Makanya di Juventus, ya Pulisic di Chelsea, Reina di Dortmund. Terus yang gelandang elit tuh Anderson ya, Ya, Pak. klub-klubnya kan bukan klub yang Bukan klub kacangan kita bilang. belum kacangan lah, memang mereka layak untuk bisa ada di situ. Apalagi kita lihat Clint Dempsey, walaupun mainnya di Fulham tapi luar biasa kan tampil. Dan Donovan bersama Amerika tuh luar biasa. Jadi proyeksi mereka sebetulnya untuk Piala Dunia nanti nih. Tapi kita jajal di sini, pemain-pemain muda coba kita matengin, dan ternyata works. Pemain-pemain muda ini, atau sekerjanya tadi Fuad bilang luar biasa. Yang gelandang Anderson apa? Aronson. Aronson yang Leeds ya. Ya, Itu kaptennya itu bagus. Kemudian si Timothy Weah juga Taylor bagus Adams, mainnya. Taylor Taylor Adams. Adams. Jadi salah satu tim termuda di turnamen kalau gua nggak salah ya, Amerika ini ya. Dan benar kata Mas Sabto tadi bahwa proyeksi mereka memang buat di 2026. Ya, yang menarik dari pertandingan antara Amerika dan juga Belanda, karena dua-duanya ini menjadi tim yang belum pernah kalah di fase grup kemarin. Belanda kan 2 kali menang, 1 kali imbang. Amerika 2 kali imbang, 1 kali menang. Ya. Berarti mereka mau nggak mau harus ada yang kalah nih. Nah, kalau dari kalian berdua, siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan ini? Kalau gua nanya Coach Justin kan udah pasti Belanda nih. Nah, kalau Bang Fu, USA sih. USA malah, bukan Belanda. Benar. Van Dijk pulang nih. Adik loh. Gakpo pulang. Tapi ke MU. Ya. Itu Gakpo itu pemain yang COD. Oh, kenapa? Nggak PO. Wah, bener juga sih. 3 gol Gakpo. Berarti terhenti Gakpo golnya dia. Gakpo di sini nih. Ya, mungkin nanti dia bikin 2 gol tapi USA menang 3-2. Seru banget tuh kalau 5 gol tuh. Mas Sabto. Gue pengen banget sih Amerika bisa menang ya. Cuman kalau Keinginan kita kadang suka. realistically speaking, ya Belanda lebih matang. Pelatih mereka jauh punya banyak strategi yang kita nggak bisa kira. Strategi muter-muterin bola maksudnya. Iya, pemainnya banyak yang muter-muterin bola. Kesel Cuman kan? Iya. Udah sampai depan belakang Nah, lagi. itu Van Depan belakang lagi. Gue juga kesel tuh. tapi ya itu ya, walaupun nggak banyak pemain bintang seperti 2014 ketika mereka sampai ke juara 3, cuman levelnya tetap masih berada di atas ini. Dan kalau menurut Van Gaal pribadi, dia melihat tim gua ini secara kualitas overall lebih bagus dibanding tim gua di 2014. Dia ngomongnya kayak gitu. Di awal turnamen. Iya, tapi di atas lapangan kan kita nggak ngelihat kualitas yang ada Makanya, di 2014. Tapi kepedean Van Gaal mengatakan seperti itu. Benar. Tapi kalau lagi main bagus kan mereka nggak konsisten sepanjang pertandingan. Betul, 3 pertandingan tuh Belanda nggak konsisten. Tapi ada bagus bangetnya di beberapa pertandingan gitu. Nah, Cuma berapa kalau menit doang? iya, kalau itu bisa Tapi mereka, krusial. kalau mereka itu Krusial. bisa pertahankan sepanjang ini, ya gue sih ngelihatnya sih Belanda sih yang Kalau gua- dia Belanda kalahnya nanti sama Argentina. Kalau gitu. gua ngeliat ya kayak 98 dong. Ya. Oh, berarti nanti Belanda lolos, habis itu Argentina nih lawan Australia juga menang Argentina. Berarti kita bisa all in Argentina ya ini ya. Tergantung berapa. Ya, Kalau- jadi lihat-lihat dulu lah gitu ya. Kalau ini ya mungkin bisa lah. Karena mungkin ini selisihnya cuma 1 sih paling. Ya, Argentina Kejutan ini Australia. Australia. Iya, Argentina waktu sampai ke final 2014 juga menangnya 1-0, 1-0. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Iya. Tipis-tipis. Apalagi kan sekarang mulai keluar rumor Kempes gagal penalti game ketiga, akhirnya juara. Hanya gitu. Kemudian Maradona 86. Juara 3, Messi penalti. kemarin gagal. Messi sengaja digagalin itu kayaknya menurut gua. Itu gorengan media bisa Iya. aja tuh begitu tuh. Cuman Ada aja kalau celah. kalau ngelihat progres dari permainan ya, jauh naik. Oh iya, Argentina setelah kalah lawan dari Arab pertandingan tuh pertama perubahan komposisi Dia mulai lakukan. 4-3-3, 4-4-2 diamond, 4-4-2 flat. Itu dia coba semua. Dia coba sampai lawan yang berbeda, gue pakai gaya ini dan works di pertandingan kedua, pertandingan ketiga levelnya naik semua. Jadi gue ngelihat Argentina Menuju peaknya ya. menuju peaknya. Emang Walaupun mungkin- dibuat sama Scaloni. Walaupun mungkin PR-nya memang di striker juga sih, Mas.
Dia pusing di situ. Iya Lautaro. Tapi kalau gue sih Julian Alvarez. Ya sama gue sepakat. Julian Alvarez. Lebih Alvarez daripada Martinez. Lebih segar. Lautaro. Kalau di awal sebelum turnamen mulai, gue sebetulnya termasuk jagokan si Lautaro buat jadi top skor juga. Iya, karena Inter dia bagus. Iya lagi bagus. Tapi enggak. Lah tapi kok begitu? Nah gue kalau ngeliat ini condong strikernya untuk starter Julian Alvarez. Apalagi gaya mainnya belum banyak yang tahu. Ya. Itu menjadi satu atribut keunggulan buat dia lah. Gitu. Ya, menarik sekali. Nanti akan kita lihat apakah nanti malam Alvarez akan menciptakan gol atau tidak. Kita ngebahas lagi pertandingan di fase knockout selanjutnya. Prancis berhadapan dengan Polandia. Ini juga merupakan sesuatu yang cukup menarik. Kemarin kan supporter Arab lagi-lagi, where's Lewandowski? Ternyata ada Lewandowski. Kalau dari Prancis lawan Polandia, kayaknya Prancis lah ya. Karena kemarin kan Prancis kalah juga karena yang main ade-adean semuanya. Ada-adean. Ya, dia mengistirahatkan pemain supaya lebih segar di 9 pemainnya diistirahatkan gila. Dia mainnya cuma Varane sama Cuma ini. Ya, cuma ini. Ya cuma 2. Ya akhir-akhir Mbappe masuk juga. Baru. Ya, Nggak ada. Gue tuh gregetan lihat Mbappe. Ada peluang nggak di syuting, dia umpan terus loh. Walaupun akhirnya umpannya ada yang jadi asis 1 cuma dianulir. Ada Iya. umpan tidak ada bola syuting tapi diumpan gitu. Iya. Maksudnya. Ya, siapa yang nyuruh? Nah, itu pertanyaan sebenarnya. Bener juga gitu. Siapa yang nyuruh? Karena Siapa beberapa yang kali nyuruh? Mbappe Itu gua ngeliat brief dari kayak siapa? Ya mungkin kan nahan dulu supaya nanti Iya. bisa ngegolinya di babak selanjutnya. Iya. Begitu. Prancis sih Kalau Polandia gue sama sekali nggak impress Betul, di gua musim sepakat. di Ya udah, turnamen Polandia kali aja ini. udah. Iya. Iya, maksudnya lu nggak Main bola aja udah ya. nggak menawarkan something yang wow gitu kan Enak. si Polandia. Ya lawan Arab ya penaltinya berpengaruh besar ya. Iya. Dia digagalin penalti, mentalnya jatuh gitu dan ya Lewandowski bisa golin gitu. Cuman lawan-lawan yang lain kayak nggak ada niatan untuk menang gitu. Ah udahlah imbang aja, imbang. Ini, Pertandingan terakhir juga gitu kalah. Polandia ini kayak tim yang lu punya ekspektasi akan bisa bagus tapi ya ternyata rata-rata air aja. Iya, Jadi iya. Udahlah. Walaupun Wojciech nih 2 kali save penalti. Iya. Ya. Ini bisa jadi sebuah keuntungan juga kalau nanti ternyata sampai babak tambahan sampai penalti, Chesney udah teruji di babak grup besok. Dibandingkan Di ya, babak grup bisa kemarin. jadi. dibandingkan Yoris ya. Iya, karena kan dia belum teruji dari penaltinya Iya. kemarin. Cuma kan Loris sebagai seorang kiper juga sangat luar biasa. Kita geser nih ke timnya Bang Fu. Inggris lawan Senegal. Senegal ya kayaknya ya. Senegal ya. Waduh. Tahan. Ini gue minta 1 menit aja deh ya. Iya. Tahan bawah. Tahan bawah. Untuk semua pecinta sepak bola, satu pertanyaan buat kalian. Siapa menurut lu yang akan jadi juara Qatar 2022 ini? Dan kenapa jawaban lu Inggris? Dah, itu lu jawab. Lu maksa. Iya. Inggris juaranya udah, itu udah auto. Tapi lu 2000 Euro kemarin juga gitu. Ya itu emang nasib aja. Kadang-kadang kan sepak bola ini tidak cuma yang terjadi 90 menit. Mas. Ada Iya. tahan-tahan tidak terlihat yang mengaturnya. Iya. Dewi Fortuna maksud gua, gitu kan. Inggris Senegal sih ini mengulang memori Itali 90 per-8 final ketemu Kamerun. Menang 3-2 ya. Ketinggalan 1-0, 2-1, 2-3-2. Menurut gue ini akan alot juga sih ya. Akan alot, lawan Senegal akan alot. Tapi Inggris akan lolos untuk kemudian melawan Prancis di perempat final dan semifinal ketemu sama USA lagi. Dan final dia akan ketemu. Ngotot ya USA ya. Tetap USA ya. USA bisa jauh ini menurut gua. Oke. Gitu. Ya, itu berarti tadi dari Bang Fu. Inggris berarti. It's coming home. The trophy is coming home. The Harus trophy- ditambahin. oh ya, Karena bukan kalau cuma- Inggris ya, it's iya, coming home. It's coming home sih. Pasti. Terlalu luas gitu. Karena lu pasti pulang setelah turnamen gitu. Cuma lu pulang bawa piala apa enggak? Semoga koper Declan Rice terisi piala. Gue pribadi, Udah bawa. gue pribadi pengen banget Inggris juara. Enak nih. Karena Cuma ada Prancis. iya, cuma ada Perancis. Maksudnya kalau pengen gue Inggris. Karena banyak juga orang yang begitu meremehkan Inggris, begitu tidak menganggap pencapaian mereka bisa sampai final, bisa sampai turnamen besar terakhir. 2 turnamen besar terakhir Under Southgate pelatih dibawa yang sama orang yang bahkan gagal di Boro gitu kan. Iya. Pelatih yang lo nggak dianggap gitu. nggak dianggap. Tapi dia bisa ngubah semuanya di timnas Inggris. Bagaimana relasi dia ke media, bagaimana Culture-nya juga dalam culture-nya dia ubah, Inggris ya. pemahaman sepak bola dia adopsi dari mana-mana. Dan pelatih yang mematahkan kutukan penalti juga dia. Oh, iya, benar. Mematahkan- Dulu kemarin. Iya, dan dengan gampang mengalahkan Jerman itu kan. Walaupun kalahnya juga penalti juga. Piala Dunia dong yang dia menang penalti. Oh, iya, Piala Iya, Dunia, iya, Piala iya, lawan Tapi Kolombia. menurut gua satu yang orang yang meng-underestimate Southgate adalah dia punya variasi taktik yang kaya loh, Mas. Ya, memang. Dia bisa main pertama dengan 3-4-3, 3-4-1-2 tuh di Rusia ya. Kemudian dia pakai 4-4-2. Bahkan kemarin pada saat lawan Amerika Serikat dia rasa taktiknya nggak jalan dengan 4-2-3-1-nya dia gitu. Dia switch ke 3-4-3.
naruh kaptennya Mas Sabto supaya menstabilkan lini tengah dengan pengalaman. It works gitu loh. Dan kan selama ini orang kenapa sih lu tetap mainin Sterling gitu. Tapi akhirnya ya udah nih gue ganti Sterling sama si Mason Mount gitu loh. Hendo bagus. Juga dia gantiin si Bukayo Saka, dan benar kehadiran Hendo membuat lini tengah lebih stabil. Pada saat dia main dengan Declan Rice dan Jude Bellingham, Declan Rice oke, dia punya progressive passing yang bagus dan benar-benar bisa ngelindungin 4 back. Sementara Jude lebih ke box to box. Tapi pada saat dengan kehadiran Hendo, lu punya 2 pelindung back. Ya, Hendo dengan ketenangannya dan akurasi umpan yang sangat bagus, sehingga Jude lebih bebas nih mainnya sebagai gelandang box to box gitu. Dan itu yang ditawarkan kemarin pada saat melawan Wales gitu menurut gue. Itu dia punya kekayaan taktik. Betul. Final lah. Final. Pasti Final sih udah pasti, Mas. pengen sih ngeliat Inggris juara tuh. Ya, akhirnya ya. Iya, orang terlalu meremehkan Maguire. Gitu ya. Banyak yang harusnya lo dapat kredit tapi nggak dianggap nggak gitu. dianggap, jadi macam walaupun banyak juga yang lebay juga, maksudnya semuanya Inggris ada semua ini juga. kan karena gorengan media Inggris juga Iya. lebay. Jadi kalau ada apa juga orang lama-lama jadi ya gitu lagi. Itu juga karena kan orang-orang Inggris juga yang ngebikin kayak gitu akhirnya. Kita geser nih dari Inggris yang katanya nanti akan jadi juara menuju tim yang juga menurut gua bisa melangkah cukup jauh. Ada Jepang melawan Kroasia. Jepang, Samurai Blue, harusnya nih menurut gua bisa karena permainan mereka lebih Spartan, lebih menjanjikan dibanding Kroasia yang tadi sempat kita bahas sedikit sebenarnya agak slow, bahkan terlalu slow kayaknya. Karena kan memang pemain-pemainnya cukup udah uzur gitu dari Kroasia. Modric, Lovren. Tapi masih kenceng juga kalau disuruh kenceng gitu kan. Kovacic masih bisa kenceng, Perisic kurang kenceng apa di sayap gitu. Kalau lo harus kenceng, mereka bisa juga gitu. Cuman kan mereka ngapain gua kenceng? Gua delay aja, gua nyamanin permainan kita, gua bikin sebel lawan. Itu Kroasia bisa banget melakukan itu. Dia dengan mendelay bola dia berharap lawan emosi. Ya, sehingga membuat kesalahan, ninggalin ruang gitu yang bisa dieksploitasi sama mereka. Gitu. Iya, pengalaman sih nggak bisa bohong sih. Nah, tergantung nih kenaifan sepak bola Jepang. Kan Jepang kadang-kadang terlalu naif. Gagal sama Belgia waktu itu kan juga karena itu kan. Asik-asik. Costa Rica kan juga gitu. Asik-asik. Iya, asik-asik. Kalau dikasih kesempatan untuk nyerang, bingung mereka. Karena menurut gue yang bagus dari Jepang justru off the ball. Pergerakan mereka untuk menutup pemain-pemainnya supaya nggak bisa masuk itu bagus banget. Dan tapi ketika mereka on the ball, megang bola dari bawah, malah bingung. Pemainnya jaraknya terlalu jauh untuk dioper pendek-pendek terlalu jauh. Karena jadi nggak punya playmaker juga, Mas. Ya, masih ada beberapa lubang lah di lini Jepang. Dan itu bisa dieksploit oleh kedewasaan yang dimiliki oleh Costa Rica. Kalau menurut gue ya. Gue lebih melihat Costa Rica, Kroasia gitu. Ya, akan menjadi game yang cukup seru harusnya ya. Seru. Kalau seru pasti seru. Seru. Cuma gue rasa ya walaupun harapannya kayak tadi gue bilang gue pengen lihat Jepang sama Kroasia di perempat final, tapi mungkin picknya Jepang udah selesai di grup. Picknya udah selesai nih. Berarti akan selesai di sini Jepang. Kayaknya satu langkah lagi bisa menurut gua. Maksimal perempat lah, perempat bisa lah kayaknya lah. Perempat lah. Biar nggak 16 banget. Kemungkinan Jepang mengalahkan Kroasia lebih besar dari peluang Korsel mengalahkan Brasil. Bener sih. Jadi kalau dua Asia ini yang siapa yang lebih ada kans untuk masuk ya Jepang. Ya untuk pertama kalinya lah ya Jepang berarti karena kan mentok di 16 terus. mereka. Tuan rumah aja di 16. Tuan rumah juga 16. Kalahnya sama Turki lagi. Betul, dan kita lanjutkan kembali pertandingan selanjutnya. Maroko yang memang lagi menggebu-gebu, mereka lagi bermain. Secara tim juga bagus banget mainnya, lawan tim yang juga bagus banget mainnya. Maroko lawan Spanyol, ini akan seru sekali nih. Karena dua-duanya adalah tim yang memiliki kemampuan ball possession. Kalau dari Mas Sabto, dua tim ini tetap Spanyol kah? Karena Spanyol kalau tim utamanya yang main 7-0 menangnya. Iya. Kalau gue sih ngelihat berapa pertandingannya yang dimainin Spanyol, the winning team, the best team itu di pertandingan pertama. Ya. Di pertandingan kedua lawan Jerman. Di pertandingan kedua ada Morata masuk, ternyata bisa memberikan something yang nggak bisa diberikan oleh Asensio. Ketika mereka banyaknya bola-bola bawah kan, Spanyol tuh bola-bola bawah, nyoba masuk dari segala macam dari bawah. Tapi opsi untuk ngirim bola ke atas itu nggak ada kan, kalau nggak ada Morata. Begitu Morata masuk, bola atas ada opsi juga. Lebih bervariasi jadinya serangannya Spanyol. Jadi kalau ada perubahan itu, Morata gue jadiin starter dulu. Tapi di belakang, lu nggak boleh lagi mencoba-coba kombinasi di 2 back. Kemarin nyobain Pau Torres, berantakan.
Sementara di pertandingan pertama ketika lu punya Rodri sama Laporte, itu kan senyawanya udah luar biasa kan, chemistry yang mereka bentuk itu. Walaupun bukan posisi asli Rodri walaupun sebenarnya. bukan Itu juga posisi, gua kaget ya. ternyata gitu. gila, bagus Itu banget. gua ingat jadi macam Matias Samar tiba-tiba dari gelandang ditarik Ya, di libero gitu. si Mascherano turun, yang kayak gitu-gitu kan Itu banyak. Gua kaget, berani banget sih Luis Enrique, tapi it works gitu loh. Asalkan komposisinya betul-betul itu, duanya si Laporte center back-nya sama nggak Rodri nggak diganti, kiri juga jangan Balde lah, Alba lah lebih tenang gitu, lebih tenang. Sementara tengah udah pasti 3 itu Barcelona, depannya Morata instead of Asensio. Karena Morata juga sebenarnya menarik tuh. Dia hampir sepanjang 2 musim ini bisa dibilang tenggelam. Ya, Ya. Atletico di awal doang bagus, Awal doang, turun flop. lagi. Musim ini berjalan juga nggak jadi pemain inti juga, cuma bikin 5 gol kalau nggak salah dari 9 gitu ya. Tapi di Spanyol, dan sudah sempat dilupakan loh dia sebagai striker Spanyol. Betul. Usia udah Iya. masuk 30, justru di Piala dia bisa bikin 3 gol dan menjadi apa ya? Ya bintang Spanyol salah satunya menurut gua, Mas. Iya. Ya. Gitu. Dan 3 gol tersebut kan jadi top skor sekarang karena Iya. belum ada yang sampai 4, golnya baru mentok di 3 Iya, semuanya sama Mbappe. banyak yang Rashford, 3 ya. Mbappe, Morata. Ya, dan kita lanjutkan kembali Brazil lawan Korea Selatan. Memang kalau jadi orang Asia sih saya pengen Korea, cuma kan nggak boleh ngelunjak juga ya kayaknya. Karena Brazil kalah sih memang semalam. Cuma kan karena mainin ade-ade lagi-lagi. Iya, ade-adean. Sehingga bisa kalah. Kalau Brazil yang main tim utama, ya kayaknya sih Casemiro main, segala macamnya main, akan menang juga ujung-ujungnya nih. Apalagi lawannya Korea yang kalau kita lihat bisa menang lawan Portugal pun empot-empotan sebenarnya menangnya. Kalau dari Bang Fu. Tapi Korea itu punya track record upset di establishment menurut gua di 2002 ya. 2002. Ngalahin Spanyol dan Itali Itali. berturut-turut Iya, gitu. iya. Walaupun kontroversi banget kan. Oh ini jelas ya. Spanyol adu penalti ya. Spanyol adu penalti, Itali si Totti kena kartu merah, Iya. terus ada gol yang dianulir tuh ya. Tapi kalau lo ngelihat itu bisa jadi Brazil menjadi korban mereka berikutnya. Iya. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi karena karakternya kan sama nih kayak Jepang. Ya. Mereka nggak pernah nggak kenal rasa takut gitu ya, dan yang lawan Ghana yang kalah 3-2 kalau gue nggak salah itu. Ya benar-benar. Tiga-dua. Itu salah satu partai terseru menurut gue ya. Iya, Dan balas-balasan. skema golnya itu tuh bagus banget gitu loh, benar-benar textbook gitu ya. Lu tahu bolanya dialirin kemana, terus siapa target man lu gitu. Cuma ya Tapi kalau tapi Brasil selevel di atas lah. oh iya Dibanding Portugal ya. Iya jelas juga. Cuma satu yang juga agak mengganggu gua adalah terlalu banyak bola yang dialirin tanpa cepat ke depan gawang lawan, plus Neymar masih doubtful, Mas. Terlalu lama ngegoreng. Ini disimpan Bukan, enggak cedera. bisa main apa enggak. Iya, Tapi iya, kayaknya masih emang doubtful. kemarin benar-benar disimpan nggak dimainin untuk bisa ditampilin. Ya walaupun Recovery mungkin walaupun mungkin kehadiran Neymar kan nggak melulu lu butuh gol dia gitu. Iya, Cuman iya. kehadiran di lapangan dia itu yang bisa manfaatin half space yang di depan kotak penalti yang sama sekali nggak bisa dilakuin oleh pemain lain gitu. Gimana dia bisa menarik back untuk ngedeketin dia? Gimana dia bisa memaksa back untuk ngejegal dia? Itu kan nggak bisa dilakuin. Gabriel Jesus nggak bisa dilakuin. Richarlison nggak Martinelli, Rafinha semua nggak ada yang bisa melakukan peran itu. Ditambah ball handlingnya yang luar biasa. Ada Neymar nggak ada Neymar itu akan menjadi perubahan besar bagi Brasil. Cuman kalau karena kemarin kalah, ya memang udah jelas mereka ngalah lah ya, bukannya kalah. Pas itu partai. Iya, karena kan banyak banget yang udah diganti. Sementara kalau tim intinya yang dimainin, ya gue cukup yakin tim ini emang susah sih untuk dikalahin ya. Ya. Sangat luar biasa, dan jangan lupakan juga Korea ini kalau kata orang-orang ya punya satu pemain yang luar biasa nih. Jalan-jalan ke Banyumas jangan lupa beli telur balado. Dulu dikalahin Evan Dimas, sekarang ngalahin Ronaldo. Hwang Hee-chan Hwang semalam Hee-chan. ngegolin dan golnya bagus menurut gua karena itu menit-menit terakhir. Dan umpan dari Son emang nggak bisa bohong sih, kualitasnya sangat bagus sekali. Hwang Hee-chan ini bisa jadi pemain yang juga berbahaya karena Hwang Hee-chan sebenarnya kan nggak dimainin 2 pertandingan awal kan. Baru main Bukan kemarin dan starter langsung merubah gaya Main permainan. sekali di pengganti kalau nggak salah. Pengganti, Iya, iya. pengganti main, Enggak, bukan enggak, starter ya. Ya bukan starter Iya. ya. Ya itu dia, dan juga kita kembali bergeser menuju ke arah Portugal dan juga Swiss. Swiss juga harusnya ya menurut gua ya, bukan Swiss, Serbia harusnya. Karena kalau dilihat permainnya ya, Vlahovic, Jovic, terus juga pemain-pemain yang SMS. Mitrovic, Iya. ya SMS, gelandang MU nggak jadi. Pemain-pemainnya bagus, tapi kenapa malah kalah 3-2 lawan Swiss? Karena defense-nya jelek. Defense-nya. Defense-nya jelek. Mereka nggak ada masalah dengan secara gol. Iya. 3 gol lawan Kamerun. Kamerun. 3-1. Dua gol lawan Swiss. Iya, 3 gol. Mereka udah unggul 3-1. Tapi
kesalahan mereka dalam defense, kesalahan dalam melakukan Organisasi pertahanannya itu jelek. high defense line untuk bisa offside ya, jebakan offside. Lepas 2 kali jebakan offside yang gue bilang ini kesalahan pemula untuk sekelas di Piala Dunia sampai terjadi 2 kali, itu yang buat mereka hancur gitu. Tapi masalah untuk cetak gol nggak ada masalah, mereka bisa cetak gol. Tapi kebobolannya juga banyak, itu yang buat mereka kenapa akhirnya mereka yang nggak lolos. Sementara Swiss di 5 turnamen besar terakhir selalu lolos dari fase grup. Ditambah Shaqiri di 5 turnamen besar terakhir selalu mencetak gol juga. Jadi memang dia punya kartu as juga dalam diri Shaqiri. Di pertandingan kedua lawan Brasil, Shaqiri nggak main, kelihatan kayak gimana jomplangnya. Balik lagi Shaqiri bisa cetak gol lagi. Jadi memang nggak gampang ya bagi Portugal untuk bisa menjinakkan Swiss. Ya, Shaqiri FC memang terasa sekali di tubuh Swiss, dan juga kita membahas pembahasan yang memang tadi kan sudah dibahas ya, Grand Final nih kayaknya bisa nih dari Inggris dan juga yang lainnya. Jangan lupakan ini adalah the last dance antara Ronaldo dan juga Messi, Argentina dan juga Portugal. Dan kalau kita lihat dari bagannya, nge-support banget ini. Emang udah kayak bagan yang dibuat udah untuk diatur. Iya, bisa nih, yuk ketemu yuk berdua yuk. Udah diatur. Kalau emang salah satu ada yang punya Piala Dunia, berarti kan menutup perdebatan selama ini. Kalau emang Ronaldo yang punya, berarti ya udah Ronaldo yang terbaik gitu. Ya, kalau yang punya Messi ya udah Messi. Walaupun memang kalau dilihat dari permainannya, yang satu masih cukup prima, yang satu udah empot-empotan banget, udah gak bisa ngapa-ngapain juga. Akan sangat menarik apabila yang mengangkat piala nanti adalah Harry Maguire. Dia akan lebih baik dari Ronaldo dan Messi. Itu dia. Tetap. Itu memang. Itu adalah sebuah kesimpulan yang memang kita harus garis bawahi di episode 2 kali ini. Harry Maguire yang mengangkat piala. Bukan Hendo ya berarti ya? Nggak usah. Dikasih ke Harry tetap ya. Harry Maguire yang mengangkat Harry piala. Kane dong. Itu akan menjadi suatu penahbisan bahwa dia lebih baik dari Ronaldo dan Messi. Tapi memang narasi yang dibentuk media dan publik memang alangkah gilanya sih kalau ini 2 tim ketemu di final gitu. Tapi kalau ngomongin, walaupun penampilan Ronaldo nggak istimewa ya. Orang lebih condong mungkin golnya, Messi yang sampai final mungkin lebih besar peluangnya ya. Betul. Golnya Korea aja itu gara-gara Ronaldo. Gimana ceritanya? Ronaldo dapat peluang, kagak ada yang masuk. Dapat peluang malah his magical touch udah. First touch-nya tuh berat banget. Ya, walaupun memang Ronaldo secara individu dia nyari ruangnya masih bagus, cuma sebatas cari peluang aja. Kalau dikasih bola udah sangat sulit sekali. Habis serangannya kalau ke dia. Seorang Ronaldo. Tapi kalau lagi-lagi ngomongin Portugal, ngomongin Argentina, nggak cuma Ronaldo, nggak cuma Messi. Support system di belakang Ronaldo dan di belakang Messi ini juga jadi perdebatan. Apakah lebih bagus timnya si Ronaldo bersama dengan Portugal atau lebih bagus timnya Argentina, Messi dan pemain-pemain di belakangnya? Kalau dari Mas Sabto ngelihatnya dibandingin 2 tim ini lebih menjanjikan yang mana? Kalau gua ngeliat Argentina. Gue ngeliat Argentina, gue berkaca pada yang gue sempat bilang 36 laga tanpa kalah masuk ke turnamen ini tim yang memang dibuat oleh Scaloni. Ini tim yang menunjukkan bahwa tim ini nggak bergantung sama Lionel Messi. Dan Messi kan nggak selalu mencetak gol di setiap pertandingan ya, maksudnya nggak dominan total di setiap pertandingannya. Kemarin McAllister tampil lebih bagus dibanding dia. Rodrigo de Paul di pertandingan terakhir juga bagus. Artinya pemain-pemain lain tuh bisa meringankan beban Messi. Dan gue selalu bilang semuanya tuh kayaknya kelihatan mau mati buat Messi di lapangan gitu kan. Apalagi Rodrigo de Paul benar-benar tukang pukul itu kan semuanya Messi mau ngapain di shield, di cover gitu, jangan sampai ditebas yang enggak lah sama pemain lain. Gue ngelihat willingness dari pemain-pemain Argentina untuk mempersembahkan ini buat Messi. Untuk mendorong ini ke Messi. Ditambah tadi gue bilang secara teknis Scaloni makin memperbaiki teknisnya. Pilihan pemainnya sudah pas ketika lo di tengah nggak pakai Papu Gomez lagi, tapi ternyata McAllister yang tampil justru bagus. Terus di depan lu nggak pakai Lautaro lagi, ternyata Julian Alvarez jauh lebih bagus. Sudah semakin klop nih puzzle-nya nih. Dari sisi permainan sudah naik, dari sisi quality tim juga makin ke atas. Supporting Messi ini akan lebih works buat Argentina untuk bisa melaju jauh dibandingkan supporting sistemnya yang dipunyai sama Ronaldo. Tapi kalau kita ngomongin Ronaldo bersama dengan Portugal, kan disokong gelandang terbaik Liga Inggris, Bruno Fernandes. Nah, di atas kertas disokong, di lapangan nggak disokong. Mulai, ya itu tadi perbedaannya antara Portugal dan Argentina adalah kalau Argentina tuh secara kasat mata nih terlihat banget gitu bahwa 10 pemain yang ada di lapangan tuh mau bermain buat Messi. Ya, they will do anything, yaitu tadi supaya
menahbiskan emang dia pemain terbaik dunia gitu ya, karena emang itu yang dia nggak punya. Sementara Portugal Gol aja rebutan kemarin. ya pemain-pemain Portugal ini seolah-olah tidak cuma mau bermain buat Ronaldo gitu. Itu yang udah sangat beda gitu. Apakah terlepas dari kontroversi yang dia lakukan seminggu sebelum Piala Dunia gitu ya, sehingga itu tadi secara tim sebenarnya mereka kalau gue lihat sih nggak kompak gitu loh. Ini akan menjadi satu pembeda gitu. Keinginan mereka untuk juara ada, cuma mungkin tidak sekuat keinginan Argentina plus pemain-pemainnya yang ingin mempersembahkan untuk Messi. Belum tentu main-main Portugal ingin mempersembahkan ini buat Ronaldo. Ngelihat mungkin arogansinya dia. Gitu loh. Enggak lah, kalau di timnas enggak lah, pada nyokong lah. Iya, tapi kan kita lihat kemarin tuh berapa kali coba. Iya kan? Peluang sih harusnya itu. Dikasih peluangnya yang lagi susah, jadi dia susah juga harus handling dulu gitu. Wah, kalau dulu mah dapat aja itu dia. Iya. Dulu mah dapat Dia emang sekarang udah harusnya peluang yang emas. Iya, yang itu tinggal harusnya poach kan dia gitu. berani mengubah karakter permainannya menjadi seorang poacher. Lu nggak usah jauh-jauh dari kotak 16. Iya. Fox in the box saja udah. Cuma kan karena ego dia yang terlalu tinggi, yang masih pengen dribbling, lari segala macam ya, lu Kalau ngerusak. dribble susah. Iya, Hilang mulu. Gitu. Jadi kalau gue lihat antara kalau misalnya memang Portugal ketemu Argentina dengan walaupun gue nggak pernah suka timnas Argentina gitu ya, kayaknya Argentina lebih punya peluang untuk menang. Walaupun di Portugal ada Bruno Fernandes. Kecuali mungkin Ronaldo nggak dimainin, nah itu gue akan lebih suka Portugal juara. Kalau individually mungkin tim Portugal lebih bagus pemain secara individu ya. Secara individu. Tapi Bruno kolektif, Bernardo, ya, kolektivitas sebagai tim. Felix juga ada sana. Joao Felix terus, dan dia masih punya Pepe, Rafael Guerrero, Rui Patricio yang pernah juara di 2016 kan Euro, Neves masih juga. bermain Danilo, gitu. Ruben Neves, Willy Carvalho masih banyak sih. Masih banyak gitu. Ya, itu adalah pembahasan tadi dari tim Argentina dan juga tim Portugal. Tapi kalau ngomongin Ronaldo dan juga Messi, ini kan Ronaldo sekarang jadi pengangguran nih. Lagi nyari lowongan kerja istilahnya ya, lagi nyari-nyari di koran ada lowongan kerja apa enggak. Jadi dia langganan koran Sabtu Minggu nih. Oh iya benar, cari lowongan kerja ya di situ. Dari kolom. Nah, banyak yang mengatakan kalau awalnya spekulasinya adalah bisa nih ke PSG juga nih, biar akhirnya ada satu tim bersama dengan Messi. Awalnya kan ada yang sempat ngomong Iya, kayak gitu. Tidak mungkin ada 3 matahari, cuma Ciputat doang yang matahari. Oh, iya. Panas bener emang gitu. Bekasi juga itu banyak mataharinya. Kalau bisa ya? nggak bisa. Ya, padahal kalau emang kejadian kan akan menggemparkan sekali dan juga lagi-lagi orang di belakang berarti Qatar ya yang bisa bikin kayak gitu kalau emang ke PSG. Ternyata kabarnya justru malah bukannya Ronaldo ke PSG, Messi mau keluar dari PSG. Ronaldo katanya mau ke Al Nassr, terus si Messi-nya mau ke Miami, katanya seperti itu. Nah, dari pandangan Mas Sabto dan juga Bang Fu, apakah emang akan terjadi beneran ke Miami dan juga Nassr atau justru ada spekulasi lain? Dari Mas Sabto. Kalau gue ngelihat ending Piala Dunianya seperti apa dulu nih. Ya. Kalau ada yang jadi juara, akan pensiun total. Ya. Messi juara, Untuk apa lagi gitu? iya, Messi juara pensiun total, Ronaldo juara pensiun total. Menurut gua akan seperti itu gitu. Cuma kalau nggak juara, ya mereka akan melakukan last dance ke tim-tim yang ya mungkin yang bisa ngebayar ya tinggal ini kan. Yang lo pemain seusia segitu, kualitas sudah mulai menurun, tapi gajinya masih gede banget. Siapa yang willing untuk bayar itu kan? Ya gua rasa ya tim-tim di MLS bisa melakukan itu, tim-tim di Arab bisa melakukan itu. Jadi kalau mereka pindahnya dan last dance-nya jadinya di Asia dan juga Amerika, ya why not? Emang terakhir udah jadi ambasador dari negara masing-masing aja gitu. Benar-benar. Bukan lagi sisi prestasi. Prestasi apalagi sih yang mereka butuh ditunjukin? Piala dunia aja kan. Iya, apalagi sih yang mereka butuh tunjukin, apalagi sih yang mereka butuh diajarin gitu kan udah nggak ada lagi. Mereka Lu nggak udah perlu membuktikan apapun. dapat gitu. semua gitu. Tapi kalau gue justru lebih milih sebenarnya Ronaldo itu ke Amerika udah. Ronaldo malah ke Amerika bukan ke Iya, Arab. Karena secara apa ya, gaya hidup mungkin akan lebih fit in dia di sana, Mas. Lebih seksi juga ya. Iya, Iya. gitu. Oh, ngikutin jejaknya Beckham. Bisa. Ya. Kalau Diarra mau apa gitu kan? Ya mungkin kalau 1 tahun sih nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tadi kan dibahas, katanya Ronaldo Messi nggak usah membuktikan apa-apa. Yang masih butuh membuktikan adalah anak-anak muda nih. Ada double R, Richarlison dan juga Rashford. 2 orang yang emang main di Liga Inggris, tapi di Liga Inggris sebenarnya nggak kelihatan. Justru malah di Qatar mereka sangat terlihat sekali permainannya. Golnya Richarlison bagus loh kemarin. Mungkin Bagus bisa di banget. Puskas Award itu ya. Itu bisa tuh. Bisa. Karena kontrol dulu langsung sikat dan sangat bagus sekali golnya. Emang kelihatan dia bangga pakai baju Brazil. Kayaknya emang dia tuh nggak nyangka, gue kepilih ya, kayaknya gitu. Makanya dia akhirnya mainnya all out banget gitu. Beda sama pemain-pemain lain. Nah, kalau dari Bang Fu dulu nih, karena ada Rashford di situ. 2 pemain ini, apakah memang akan menjadi sesuatu di sini dan juga akan berpengaruh ke karir mereka ke depan? Karena akhirnya disorot lagi kan, dengan mereka bagus di Piala Dunia. Ya. Nah, kalau Rashford sih menurut gua hasil di Piala Dunia nanti akan mengangkat mentalnya pada saat kembali ke klub.
Apalagi Harapan. Amin. Gue berharap begitu. Amin. Gue berharap. Semoga nggak punya striker ini. Kita balik ngelihat Rashford 2-3 musim lalu yang kita lihat bisa bikin 10 sampai 20 gol gitu ya semusim gitu. Plus sekarang sendiri dia udah menjadi pemain United pertama setelah Bobby Charlton ya, yang bikin 3 gol di Piala Dunia. Oke. Plus peran Kane yang ternyata diubah sama si Southgate, tidak cuma menjadi goal getter, sebenarnya ini udah diubah sama Mourinho kalau menurut gua peran Kane pada saat di Spurs ya, menjadi lebih turun, ya, jadi lebih ngasih ruang buat Son gitu ya. Itu yang kayaknya diadopsi ke Southgate di timnas Inggris sekarang, kayak tadi lu bilang kan dia mau belajar dari mana aja, dan ini buktinya gitu loh. Saka bisa bikin 2 gol, Kane belum ada bikin gol loh, top skor Belum. Kane sekarang jadi top asis. 3 asis yang dia bikin. Cuma lu lihat si Bukayo Saka, kemudian mentasnya si Rashford gitu ya. Itu bisa lepas ya karena Kane. Iya, Kane yang berani narik back lawan gitu. Nah, gue sih berharap untuk Rashford, performa yang dia tunjukkan di Piala Dunia ini masih akan naik nih peak-nya gitu ya. Apalagi nanti lawan Senegal yang notabene ya bisa dimakan dan mudah-mudahan akan menjadi banyak gol buat Inggris gitu. Sementara Richarlison sendiri bagus di Everton, kemudian kan dia pindah ke Spurs yang masih belum dapat sempat menit main bagus yang banyak. tapi cedera sih dia, sempat cedera. Iya, itu karena cedera kan dia menit mainnya nggak banyak, dan kayak tadi si Sanskrit bilang bahwa dia sendiri kaget dipanggil ke timnas dan memang rata-rata pemain Brazil itu pada saat bermain buat timnas tuh kayaknya beda gitu auranya gitu ya. Ya. Kalau dari Mas Sabto ngelihat 2 pemain ini dari antara Richarlison dan juga Rashford, memang bagaimana komparasinya? Apakah memang mereka ini bermain dengan saya karena emang individunya atau disokong oleh timnya juga? Kalau striker Brasil kan emang banyak potretnya gitu ya, kecuali Ronaldo zaman dulu yang emang gokil gitu ya. Tapi kan kesini-sininya lu nggak ada yang betul-betul nomor 9 yang di atas rata-rata gitu kan. Kalau apalagi bicara di klubnya gitu. Kita bicara di klub, bahkan Fred kan jadi striker utama Brasil kan 2014, 2018 gitu. Full gitu. Maksudnya di klubnya biasa, klubnya biasa, tapi ketika mereka pakai seragam timnas itu menjadi pemain yang berbeda. Dan kalau si Richarlison emang selama tampil bersama Brasil emang paling menjanjikan dibandingkan striker-striker yang lain. Makanya kenapa dia selalu lebih didorong ketimbang Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tuh yang gue sempat cerita di 2018 dia anjlok dan mentalnya belum pernah di-cover dari situ sebagai bomber Brasil, tapi tidak pernah harapan Brasil mungkin. Iya. Dan tidak pernah mencetak gol di Piala Dunia itu. Lu bayangin nggak sih? Lu striker tapi nggak cetak gol di Piala Dunia itu. Dan lu nggak berikan kontribusi kayak Harry Kane juga. Atau gitu. Giroud juga bikin gol sebenarnya di Piala Dunia kan? Iya. Tapi kan dia kalau dia diharapkan memberikan gol kan si apa? Si itu. Walaupun yang ngegolinnya justru Coutinho, justru Thiago Silva yang di belakang, pemain-pemain lain yang bikin gol. Nah. Richarlison tuh jauh lebih outstanding. Kalau gue lihat Mas. Mentalitas, keberanian sebagai yang orang nomor 9. Emang paling cocok dia. Mentalitas untuk striker Brazil saat ini fight gitu ya. Mentalitas Richarlison tuh di atas yang lain kalau apalagi kalau misalnya lu compare dengan Gabjes tuh jauh. Ya, kalau dari Mas Sabto antara Richarlison dan juga Rashford siapa yang akan lebih bersinar di Piala Dunia kali ini? Rashford aja udahlah. Mbappe. Karena dua-duanya lagi top skor nih di antara double R tersebut. Siapa kira-kira? Richarlison apa Rashford? Aduh, gue suka Rashford juga sih di timnas Inggris ya. Richarlison bersama sama sih. Lu hilangin sentimen klub deh. Sama-sama bakal bersinar. Sama-sama bakal bersinar. Kalau dari maksudnya Richarlison masih bakal nambah gol, Rashford juga gitu. Ya tergantung mau sampai sejauh apa timnya gitu ya di Piala Dunia kali ini. Kalau dari Bang Fu, Rashford, Richarlison atau Gakpo? COD. Kata lu Gakpo langsung kalah ya? Iya. Gakpo kayaknya Gakpo nggak usah bersinar. Harganya nggak naik banget. Makanya Gakpo sih kalau gue bilang akan selesai di USA. Menurut gue ya. Karena USA tadi mainnya sangat Spartan lah, kita udah lihat. Itu menjadi satu nilai plus. Jadi gue berharap Rashford akan terus melaju dan gue berharap justru kutukan 6 gol di turnamen itu bisa putus juga di dia. Sebagaimana Ronaldo dulu di 2002 kan. Udah lama ya. Udah lama kan. Terus. Jadi ini fase gol dia 3. Kalau dia ke final masih ada 4 pertandingan lagi, masing-masing 1 gol di pertandingan, dia bisa bikin 7 gol. Skema yang manis sekali rasanya untuk walaupun belum tentu juara. It's coming home. walaupun belum tentu juara. Di final nggak golin tapi nggak final kan? Final 3-2 juga bisa. Menang Inggris. Ya. Menang siapa nanti akan kita lihat.
Inggris apakah bisa melaju seperti harapan dari Bang Fu? Tapi tadi udah siapa yang lebih bersinar. Kalau siapa yang akan mengejutkan di 16 besar ini? Mas Sabto, siapa Mas Sabto? Aduh, mengejutkan. Siapa ya? Jepang lawan Kroasia kayaknya enggak. Korsel juga Ini kayaknya mengejutkan bisa enggak. konteks positif atau negatif sih sebenarnya deh. Bisa Tiba-tiba ada yang kalahnya jauh banget gitu ya. Siapa yang mengejutkan nih? Siapa ya? Jepang final bisa. Senegal, Inggris, enggak, Orang tinggi Polandia. kayaknya. Gue pengen Amerika deh yang buat kejutan. Amerika, berarti Iya. Amerika bisa ngelahin Belanda. Sepakat kan sama gue lu. Nanti lawan Argentina juga itu akan ketat mungkin ya. Kejutannya di situ. Karena kan siapa yang menyangka kalau Amerika bisa seperti itu. Kalau Bang Fu Amerika juga. USA, Maroko, dan Sebenarnya ya Inggris juara tuh kejutan tuh Bang Fu. Enggak. Itu nggak ada yang nyangka soalnya. Enggak. Kita udah nyangka. Oh. Kalau kita orang Inggris udah nyangka. Oh, iya, iya. Warga Inggris udah nyangka. Warga Inggris USA, doang. Maroko, sama Korea. USA, Maroko, Korea. Korea bisa ngalahin Brazil. Mengalahin sih belum tentu, maksud gua Oh, kan. tapi ada kejutan. Iya, apakah mungkin nanti Brazil menangnya di injury time atau mungkin permainan waktu atau apa? Tapi menurut gua Korea nanti bisa menyulitkan Brazil. Korea, Maroko, sama USA. Korea, Maroko, USA. Bahkan mungkin Maroko bisa menang loh Spanyol. Maroko bisa menang lawan Wih. Spanyol. Karena kalau lu ngelihat kayak kalau walaupun tadi kata Mas Sabto Spanyol mainnya bagus gitu, tapi kan sebenarnya performa dia nurun, menang, seri, kalah. Iya, ngegolinnya yang susah sih. Iya, Ngegolinnya. itu Maroko dia. masih terus dengan permainan yang stabil. Yes, dan tim ini sangat alot. Tim ini sangat alot. Yes. All in Maroko. Dan terima kasih Bang Fu, terima kasih Mas Sabto, terima Ampun. kasih Mas Guy. yang sudah menyaksikan Inside World Cup Qatar 2022. Terus saksikan Inside World Cup Qatar karena kita akan terus membedah pertandingan-pertandingan di World Cup 2022. Sampai jumpa di episode selanjutnya.